Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Al-Hafiz Khairullah, NPM 193510214, kelas 3C, mahasiswa jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Islam Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang materi Linux Ubuntu, yaitu manajemen file dan juga hak akses file dan folder pada mata kuliah praktikum sistem operasi. Di sini saya akan menjelaskan dari pertemuan, atau saya usahakan dari pertemuan 1 sampai akhir di terminalnya. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama kita masuk ke VirtualBox. Di sini sudah ada Linux Ubuntu yang telah dibuat tadinya. Kita startkan. Nah, kita tunggu. Di sini untuk pertama akan ada tampilan atau awal interface login dari Linux Ubuntu. Ada akun kita di sini, kita klik. Kita akan login dengan password. Login. Baik. Nah, sudah. Ini adalah tampilan awal dari Linux Ubuntu. Baik, di sini kita langsung saja ke terminalnya. Ada klik application di menu bar kiri, lalu aksesoris, kita cari terminal. Baik, mungkin untuk video kali ini yang menjadi kendala yaitu tadi saya kesulitan dalam melakukan full screen pada halaman Ubuntu-nya. Tadi saya sudah coba device insert guys edition CD image, tapi masih juga tidak bisa memfull screen-kan atau tidak bisa ngerunnya. Mungkin itu. Sebelum kita langsung saja ke terminal, kita ketikkan sebelum melakukan apapun atau awalan kita langsung klik ketikkan sudo su atau super user. Lalu kita inputkan password. Password di sini mungkin tidak terlihat, tetapi sebenarnya sudah tertulis pada Linux Ubuntu-nya. Nah, baru kita sampai di root home awalannya. Baik, di sini untuk menampilkan apa-apa saja isi folder atau directory, kita bisa menggunakan sintaks ls, huruf kecil. Nah, ini adalah folder atau directory Linux Ubuntu kita. Nah, berikutnya cara membuat folder baru. Cara membuat folder baru kita bisa menggunakan sintaks mkdir. Mkdir clear dulu. Bisa mkdir. Nah, kita bisa ketik nama folder yang kita buat, misalnya tugas besar. Kita enter, kita cek lagi dengan ls. Nah, sudah terdapat sini tugas besar yang kita input, kita masukkan tadi. Berikutnya kita bisa masuk ke dalam direktorinya dengan menggunakan cd. cd nama foldernya. Nah, kita sudah masuk ke dalam direktori tugas besar. Di dalam folder tugas besar kita bisa buat lagi folder, itu dengan sintaks yang sama, mkdir. Di sini kita coba buat lebih dari satu folder, misalnya biodata, lalu jurusan. Nah, ada dua folder, kita lihat. Ya, folder biodata dan jurusan sudah terdapat dalam folder tugas besar. Baik, berikutnya yaitu kita bisa mengganti nama foldernya dengan sintaks mv. mv misalnya folder apa yang kita ingin ganti jurusan, misalkan biodata. Kita ganti menjadi data.
ls lagi. Nah, folder biodata tadi tersendiri sudah terganti dengan folder data. Berikutnya yaitu adalah bagaimana cara menghapus folder. Cara menghapus folder sebenarnya cukup mudah, yaitu dengan sintak rmdir. Rmdir spasi nama folder apa yang ingin kita hapus. Misalkan data yang ingin kita hapus. Nah, cek lagi. Nah, data tadi sudah terhapus. Baik, mungkin saya ingin membuat lagi mkdir biodata. Nah, cd Nah, baik. Ini ada dua folder, biodata dan jurusan. Berikutnya kita bisa membuat isi file, membuat file di dalam salah satu folder tersebut. Misalnya saya ingin membuat file di dalam biodata, kita bisa masuk ke dalam folder biodata dulu, cd biodata, lalu kita buat filenya dengan sintak stouch. Sintak stouch, lalu kita isi misalnya nama .txt, lalu mungkin npm .txt, lalu mungkin jurusan .txt. Nah, kita cek lagi dengan ls. Nah, sekarang sudah ada 3 file di sini, jurusan, nama, dan npm.txt. Berikutnya yaitu kita bisa menghapus file. Kita bisa menghapus file dengan sintak rm. Tadi kalau misalkan menghapus folder kan rmdir, kalau menghapus file dengan sintak rm. Nah, contohnya kita bisa menghapus rm spasi nama file yang ingin dihapus, jurusan .txt misalnya. Nah, sudah terhapus folder file jurusan .txt tadi. Sekarang kita ke berikutnya, kita bisa mengisi salah satu file ini dengan isi file. Misalkan nama.txt, kita bisa isi nama kita sendiri. Contohnya, kita bisa menggunakan sintaks echo untuk mengisi isi file pada salah satu file. Echo, sintaks echo, spasi nama file yang ingin kita isi. Maksudnya echo spasi isi dari file tersebut, misalkan nama kita. Kecil aja. Al-Hafiz, misalkan spasi siku2, nama filenya, nama.txt. Lalu, cara kita untuk mengecek isi filenya dari suatu file, kita bisa buat sintaks more. Misalkan more, spasi, nama filenya tadi, nama.txt. Nah, terdapat file isi filenya Al-Hafiz di dalam file nama.txt. Berikutnya itu kita bisa menambahkan isi file di suatu file dengan sintaks nano. Nano, kita coba lagi file nama.txt, nano spasi nama.txt. Nah, di sini kita akan tertampil pada halaman seperti notepad-nya Ubuntu. Notepad-nya Ubuntu ini seperti itu, gitu. Jadi kayak notepad ya. Di sini kita bisa mengedit file atau isi filenya. Misalkan kita di sini bisa menambahkan file gitu kan. Al-Hafiz misalkan kita tambahkan nama yang lain lagi, misalkan Syed, kan? Atau mungkin berikutnya Bima.
lalu Bayu misalnya. Nah, kita sudah menambahkan file nih. Nah, cara kita meng-save-nya, kita di sini ada beberapa menu ya. Ini Ctrl X misalkan. Kita bisa, kalau mau keluar kita bisa Ctrl X, kalian save, Ctrl X. Nah, save modified buffer. Kita bisa tekan Y di sini. Nah, lalu kita bisa tekan Enter. Nah, kita bisa cek lagi dengan more, spasi nama file yang tadi. Nah, jadi tadi kita sudah inputkan 3 nama ke dalam file nama.txt, ada Syed, Bima, Bayu, ke dalam notepad-nya tadi. Oke, materi berikutnya mungkin copy file dan folder. Di sini kita bisa clearkan saja kan keluar. Jadi nah, misalkan kita membuat kita masuk ke satu direktori, misalkan direktori dokumen misalnya. Dokumen. Kita masuk ke dalam salah satu direktori misalnya. File, folder, directory dokumen. Nah, di sini kan masih kosong. Kita buat satu folder. Maksudnya satu file misalnya. Kita buat dengan touch 1.txt. Contoh. Nah, terdapat file 1.txt pada directory dokumen. Di sini kita misalnya pengen mengcopy file ke folder gitu kan. Kita mau copy file 1.txt dari directory dokumen, mungkin kita copy ke publik. Kita coba copy ke publik. Dengan sintak cp 1.txt lalu home lalu kita pindahkan ke folder publik. Sebentar. Oke, baik, kita akan lanjutkan saja materinya. Tadi sampai copy file, cara kita mengcopy file ke folder. Misalkan kita di folder dokumen, kita masuk ke directory dokumen, dan TLS. Nah, di sini di dalam folder directory dokumen ada file 1.txt. Cara kita mengcopy file 1.txt ke folder lainnya adalah dengan sebagai berikut. Kita tekan sintaks cp, lalu ketikkan nama filenya 1.txt, lalu kita ikuti ini home-nya, alamat direktorinya, dari garis miring home, namanya, usernya, yes. Lalu
Nah, di sini kan folder direktur dokumen. Kita mau pindahkan ke folder mana? Misalkan kita pindahkan ke folder publik misalnya. Tekan saja di sini nama folder publiknya. Tutup, garis miring, enter. Nah, karena kita mengcopy, di folder dokumen ini masih ada, di folder direktur dokumen masih ada file 1.txt. Kalau kita keluar dari foldernya dengan kita keluar folder dokumen, lalu kita ke folder publik, masuk ke publik, cd publik, kita cek file di publik. Nah, berpindah dia, tercopy dari folder dokumen ke folder publik, nama file 1.txt. Oke, berikutnya copy folder ke folder, folder to folder. Nah, misalkan ada folder, kita pergi ke folder musik misalkan. Di folder musik ini ada satu folder namanya folder lagu. Nah, kita pengen pindahkan folder lagu ke folder video. Bisa saja kita tekan hampir sama, tapi di sini kalau folder lagu atau folder, kita sintaksnya cp tambah cp-a. cp-a, lalu samakan lagi alamat direktorinya, home, nama user, garing, ini kan folder musik, kita mau pindah ke folder video, kita buat video, tutup, garing. Oh, ini kita lupa menginputkan nama foldernya, cp-a lagu, home, video. Nah, coba kita keluar direktori. Nah, kita sudah kembali ke direktori. Kita cek di direktori video. Ups, sepertinya ada salah nih. Sebentar. Oke, kita ulangi lagi ya. CD musik, nah kita ketik cp-a, nama foldernya lagu, lalu spasi, alamatnya home, spasi, garing user Al-Hafiz, garing, nama foldernya video, tutup, garing, jangan lupa. Oke, kita keluar dari folder,
Kita masuk ke folder video. Nah, jadi sudah berpindah, sudah tercopy ya tadi dari folder musik ke folder video, folder lagunya. Oke. Berikutnya kita akan masuk kepada hak akses pada Linux Ubuntu. Nah, pada hak akses Linux Ubuntu ini terdiri dari dua, yaitu secara simbolis dan numbering. Kita akan bahas simbolis terlebih dahulu. Nah, ini pengertiannya. Pada Linux atau sistem operasi seperti Unix lainnya, terdapat sebuah aturan untuk setiap file yang mendefinisikan siapa saja yang dapat mengakses file tersebut dan bagaimana cara file tersebut bisa diakses. Aturan ini disebut hak akses atau juga biasa disebut permission. Untuk menggunakan ini, perintah yang digunakan ialah chmod atau change mode yang merupakan singkatan change mode digunakan untuk menentukan cara file yang dapat diakses. Nah, nanti kita bisa melihat pengakses filenya dengan ls-l sintaknya nanti. Nah, yang pertama kita bahas simbolis. Simbolis sendiri ini ada 3 kode RWX. Jadi R artinya read, W write, X execute. Nah, di sini juga direktori, D ini dari direktori ya. Lalu di sini nanti isinya RWX, RWX, RWX. Jadi pembagiannya RWX itu 3 huruf awal ini adalah bagian user, 3 huruf berikutnya grup, 3 huruf terakhir order. Jadi bisa begini, DR WX lalu R W. Nah, jadi 3 huruf awalnya user, 3 huruf kedua berikutnya group, berikutnya yang terakhir 3 huruf terakhir order. Nah, kita langsung saja ke Ubuntu. Tadi kita misalkan ke CD tugas besar. Nah, di sini ada biodata dan jurusan, ke CD biodata, dan nama dan txt. Di sini kita bisa melihat riwayat dari akses filenya. Kita bisa menekan ls min l. Nah, jadi ini ada riwayatnya, rootnya, tanggalnya, tahunnya, waktunya, kapan dibuat, nama.txt, pm.txt. Nah, caranya kan jadi sama ya DRWX nih pada ini. Nah, mungkin ini harusnya ada D di sini, tapi mungkin karena nama dan npm ini bukanlah sebuah folder atau file biasa, jadi ini tidak muncul D-nya. Mungkin kita bisa kembali. Nah, ls min l. Nah, karena ini biodata dan jurusan merupakan folder atau direktori, jadi D-nya ada di sini. Cara pengaturannya bagaimana? Mudah saja. Jadi, misalnya
kita ingin menghilangkan huruf R dari biodata pada bagian user gitu. Kita bisa tekan U, user, U karena kita mengurangi atau menghilangkan, jadi U min R biodata. Oke, mungkin tadi terlupa di sini. Kita clear dulu. Nah, kita ulang lagi ls min l. Tadi saya melupakan sintaks chmod-nya. Jadi chmod change mode, jangan lupakan change mode. Misalnya bagian user pada biodata kita pengen hilangkan RWX-nya gitu kan. Atau R-nya dulu lah, R-nya dulu U. Kalau kita menghilangkan kan min ya, menghilangkan atau mengurangkan. Jadi min bagian user mungkin read-nya kita kurangkan. Di bagian nama foldernya apa? Biodata, spasi nama foldernya. Nah, ls min n lagi. Kita cek lagi menggunakan sintaks ls min l. Nah, jadi tadi kita sintaksnya U kurang R. Jadi R-nya kita hilangkan. Nah, itu kalau misalkan satu kolom, misalkan kita pengen menghilangkan lebih dari satu kolom, bisa chmod U min R, koma, lalu habis U apa ini? Grup misalnya G. Mungkin kita pengen hilangkan R-nya juga. Ini U-nya udah dihilangkan. Kan W-nya lah, W-nya G min R biodata. Nah, kita U min W. Aduh. U ya. Oh, tadi berarti ini kita salah di spasi. Tadi udah benar, cuma salah di spasi aja. G bagian grupnya kita mungkin yang kita kurangi kolom yang X ya, kita X kurangi lah. Nah, kita tadi salah spasi.
Oh, chmod-nya lupa, bos. U min W, lalu G min X, udata, ls min L, akhirnya. Nah, ini tadi lebih dari satu kolom, bukan bagian grupnya aja. Kita tadi menghilangkan bagian user dan grup. Nah, berikutnya yaitu dengan cara habis numbering. Nah, setelah simbolis tadi kita berarti sekarang numbering. Sebenarnya hampir sama, menggunakan chmod juga, cuman di sini karena numbering nomor, bukan nomor. Jadi R2 berisi 4, W-nya berisi 2, X-nya berisi 1. Nah, misalnya biodata gitu kan. Apa yang mau kita tambahkan? Misalkan pada bagian biodata nih, atau jurusan. Nah, di sini coba kita langsung satu kolom juga, tapi kita pengen hilangin semua usernya. RWX kita kurangin, berarti usernya 421. Jadi kita bisa tekan 000 new data. Lalu kita lanjutkan lagi. Misalnya tadi pada folder jurusan, misalnya kita pengen ngilangin RWX pada usernya. Jadi kita tekan 0, pertama ini user, lalu keduanya kita pengen mungkin tiga, kita pengen nambahkan WX-nya 3, lalu ini 0 juga lah, 0. Tapi sebelum itu kita tambahkan chmod dulu, jangan lupa. 30 spasi nama foldernya jurusan. Nah, jadi yang pertama kita 0 di sini. 0 ini berarti kita menghilangkan semua semua simbolis RWX yang ada di bagian di kolom user. Lalu di sini kita tekan 3, artinya 3 itu artinya 2 ditambah 1, W ditambah X. Artinya kita hanya menambahkan W dan X. Lalu 0, berarti semua file yang di dalam kolom order terhapus, kosong. Jadi yang ada cuma W dan X di kolom grup ya, di tengah-tengah di kolom grup. Oke, kita kembali dulu. Oke, baiklah. Materi berikutnya adalah menambah dan menghapus user pada terminal. Jadi, kita bisa mensintak add user 1 misalnya. Nah, di sini user 1 sudah ada, jadi kita tambahkan lagi
user 2, add user 2. User 2 juga sudah ada. Nah, berarti kita bisa nambahkan lagi add user 3. Nah, di sini karena user 3 belum ada, kita bisa menambahkan user ketiga. Jadi kita tekan di sini enter new Unix password. Ini kita bisa tekan enter password. Password yang tadi juga nggak apa-apa sebenarnya. Type, tekan ulang. Nah, pas sudah update, tambahkan namanya room number. Ini bisa, sepertinya ini bisa di random aja tekannya. Nah, is this information correct? Kita buat Y. Nah, di sini coba kita masuk ke user 3. Lalu passwordnya. Nah, kita sudah masuk ke user 3 sekarang. Nah, di sini coba kita jalankan user 3 sebagai root dengan sudo su. Kita jalankan user 3 dengan sudo su. Sekarang passwordnya. Nah, di sini tercatat user 3 is not in the sudoers. Berarti kita belum masuk user 3. Berarti user 3 itu belum terentry. Nah, caranya kita kembali ke root. Kita kembali ke root dulu. Sudo 1 misalnya. Lalu kita ketik vsudo. Vsudo belum bisa terjalankan. Nah, kita kembali ke root dulu. Ini sudah keluar dari user 3. Kita tekan vsudo. Belum ya? Tekan ls 3. Nah, di sini kita bisa menambahkan user 3-nya di dekat di sudo a. Jadi kita bisa tekan di sini user 3 al
tambahkan user 3 di sini. Yaitu tekan Ctrl X, Y, yes, exit. Nah, berikutnya coba kita ke user 3. Sampai user 3 kita jalankan sebagai root. Password. Pas. Oh, bukan. Sintaksnya tadi. Jadi persen ya, awalnya persen. Ketik. Nah, sekarang kita kembali ke user 3. Kita masuk sebagai root di user 3 nya. Masukkan password. Nah, sudah ada di user 3. Jadi tadi kita kesalahannya di sintaks persennya, dolar tadi, persennya salah. Nah, jadi sekarang kita sudah ada di user 3. Oke, root user 3 udah ada ya. Nah, sekarang kita langkah kedua, kita bisa menghapus user 3 nya. Nah, kita bisa langsung sudo mungkin. Nah, kita bisa langsung ke sudo di sini. Hapus dulu yang tadi, ini user 3 ini dihapus lagi. Nah, ini hapus. Dan save. Oke. Nah, sekarang coba kita kita cek lagi. Oh, belum terhapus. Oh, kita lupa deluser ya, deluser user 3. Masih belum.
Nah, jadi kita sekarang sudah tidak bisa mengaktifkan sudo su user 3. Berarti tandanya user 3 kita sudah terhapus. Di sini user 3 sudah tidak bisa lagi dijalankan sebagai root, is not in sudo realm, jadi kembali ke seperti semula. Jadi kalau kita cek, tadi visudo udah ya di user tadi. CD mungkin ya, CD sini ya. Kita kembali ke user pertama tadi. Nah, kita akan user lagi. Masih ada ya. Oke, mungkin sini ada beberapa error ya, tapi tadi sempat user 3 sudah terhapus sebenarnya. Di visudo juga sudah terhapus tadi. Oke, baik, mungkin sekian penjelasan materi pada kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam pemrograman. Terima kasih karena sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.